Jaket hijau ini guys, itu ternyata bukan hanya untuk teman-teman yang bekerja di pertigaan, perempatan, atau di supermarket terdekat itu, bukan. Ya, jadi jaket hijau ini memang dibutuhkan untuk para pekerja yang bekerja di sebuah bangunan, begitu kan? Pernah bayangin nggak kalau kita itu lagi kerja di sebuah pembangunan, itu resikonya itu banyak banget. Bukan hanya besar, tapi juga banyak banget. Karena mereka kerjanya ada yang di bawah, ada yang di bawah tanah bahkan, ada yang di atas banget, ya kan? Jadi, sebuah peralatan keselamatan dan juga SOP keselamatan, atau yang biasa kita tahu dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu penting banget teman-teman. So, di episode kali ini kita akan membahas seputar K3 apa saja. Dan apa sih sebenarnya K3 itu? Apakah K3 itu hanya berbicara tentang peralatan? Atau K3 itu juga berbicara tentang sebuah pelatihan atau SOP kerja? Supaya seluruh dan semua pekerja bangunan itu bisa berangkat dan pulang dengan selamat dan satu jiwa raga. Penasaran? Demi keselamatan kalian semua, saya sarankan kalian nonton video ini sampai habis. Ikutin saya hari ini. Let's go! Oke, Sobat Siri, sekarang saya sudah berada bersama dengan Pak Hadi dari Siri, gitu ya. Kita hari ini akan membahas seputar keselamatan dan kesehatan jiwa raga pada saat bekerja. Dan kita akan membahas yang lebih dalam lagi tentang apa itu K3. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Mantap. Ini juga saya udah cosplay ya kan. Pak Hadi, ya. Kita mau membahas tentang keselamatan kerja, gitu kan. Di keselamatan kerja itu ada yang namanya K3. Betul. Nah, coba nih Pak Hadi kan yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Baik. Apa itu sebenarnya K3? Baik. Jadi mungkin kita lebih spesifik yang kita bicarakan di sini adalah K3 dalam artian lingkup project. Oke. Jadi sesuai bidang kita. Yang pasti K3 namanya K3. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Kayaknya ada 3, cocok. Nah, jadi di K3 ini kita menciptakan suatu lingkungan yang aman untuk pekerja dan lingkungan. Oke. Jadi kita harus melengkapi diri kita paling tidak dengan APD. Jadi alat pelindung diri. Oke. Seperti yang Pak Hadi pakai sekarang nih. Jadi yang pertama mungkin yang standar kita ya helm, kemudian rompi. Ini helmnya SNI Pak ya. Ada tulisannya SNI guys. Ada tulisannya SNI guys. Beneran. Jadi helm, rompi sama sepatu. Oke. Kalau helm itu kan pasti supaya ini ya Pak ya, kalau nggak apa? Iya, karena kita di lingkungan project, jadi ada kemungkinan mungkin ada para jatuh, setidaknya kepala kita sedikit terlibat. Kalau rompi ini apa kegunaannya Pak? Ya itu lebih ke arah sign. Jadi rambu-rambu bapak kita itu kelihatan mencolok. Dari jauh kita sudah kelihatan. Oh gitu ya. Makanya mungkin jukir-jukir juga pakai ini kan? Nah, mungkin ini juga kelihatan kalau ada lampu. Iya benar-benar. Kalau sepatu? Kalau sepatu lebih ke arah ke namanya di proyek ada kemungkinan mungkin ada paku atau besi-besi sehingga kita ketika nginjak kita kalau pakai sepatu safety otomatis akan tertahan oleh plat dari sepatu tersebut. Oh iya benar. Apa kesandung atau mungkin supaya nggak gampang kalau ada kejatuhan itu juga pasti tertahan oleh. Benar. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Hadi. Apa bedanya K3 gudang modern dan gudang tradisional? Baik. Jadi kalau kita sebagai gudang modern tentunya kita menerapkan SOP sesuai yang sudah kita tentukan. Oke. Misalkan kita harus ya seperti saya sampaikan tadi, kita harus mungkin pakai peralatan yang sudah di APD lengkap. Berbeda dengan mungkin gudang konvensional yang ya mungkin asal masuk seperti aja mungkin. SOP mungkin kalau boleh saya simpelkan gitu ya, kalau gudang tradisional tuh SOP-nya belum disempurnakan begitu kan ya. Pertanyaan terakhir aja ya, pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan penting apa yang ingin Pak Hadi sampaikan untuk owner atau tenant untuk soal pengelolaan K3 ini? Baik. Jadi K3 itu namanya juga keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya itu hal pertama yang harus kita siapkan dan kita pegang supaya proyek kita berjalan lancar. Tentunya kalau proyek lancar ini juga produktivitas kita juga tidak terganggu. Betul. Jadi kita bisa tepat waktu dan tepat biaya. Mantap. Terima kasih Pak Hadi untuk waktunya. Baik. Dan untuk edukasinya kita tentang K3.
Nah, Sobat Siri, sekarang saya sudah berada bersama dengan Bapak Samuji, the legend, the living legend Bapak Samuji, ya kan? Dan kita tetap akan membahas tentang sebuah keselamatan kerja. Oke, Pak Samuji, selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu. Siap. Nah, K3 itu apakah hanya berbicara soal peralatan atau juga soal sebuah tindakan pencegahan, Pak? Jadi untuk K3 sendiri itu biasanya mulai dari pencegahan. Jadi pencegahan, kemudian peralatan juga. Jadi serangkaian prosedur yang biasa dilakukan di sebuah proyek. Jadi untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dari awal hingga akhir proyek, dari pagi hingga kita selesai bekerja tiap harinya. Wow, berarti bukan hanya tentang peralatan aja ya, tapi juga tentang SOP, begitu kan ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini kan kalau kita ngomongin masalah kerjaan proyek itu kan banyak banget tuh resikonya, Pak, ya kan? Nah, resiko kerja apa aja sih yang paling sering terjadi, Pak? Yang paling sering terjadi bukan hanya di Siri ya, maksudnya kita nggak ngomong tentang Siri aja, tapi kayak di seluruh dunia gitu. Betul. Apa itu yang paling sering, Pak? Ya, jadi untuk resiko-resiko atau potensi-potensi yang berbahaya untuk pekerja atau kegiatan pekerjaan itu biasanya saat pengecoran. Pengecoran itu biasanya dilakukan di bawah itu kita harus memakai sepatu. Sepatu ini dipakai untuk supaya terhindar dari material cor. Nah, material cor itu kalau terkena dengan kaki kita itu biasanya ada akibat panasnya. Jadi kita menghindari itu supaya si pekerja itu juga aman dari kegiatan pengecoran tadi. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak. Kalau dari Siri, K3-nya itu seperti apa sih Pak? Jadi kita K3-nya untuk di kawasan ini kita baru dilaksanakan itu dari pihak developer. Jadi dari pihak tenan, vendor itu biasanya langsung diarahkan itu dari pihak developer, seperti itu. Terakhir nih Pak Sam, siap. Pesan-pesan penting apakah yang mau Pak Sam sampaikan untuk para owner dan juga tenan-tenan untuk pengelolaan K3? Ya, pesannya jadi harapan kami untuk K3 ini diterapkan terus secara simultan. Jadi harapan kami adalah kita sehat, kita selamat, dan dari awal pagi kerja sampai sore kerja, dari awal proses proyek sampai akhir proyek, semuanya sehat semuanya. Kerja keras itu boleh, yang penting pulang dengan tetap utuh dan selamat, begitu ya. Pak Sam, terima kasih untuk waktunya dan untuk edukasinya. Demikian pembicaraan tentang K3 dari versinya Pak Samuji. So, Sobat Siri, tadi kita udah bahas tentang apa itu K3, ya kan? Betapa pentingnya K3 dan juga SOP keselamatan pekerjaan demi keselamatan seluruh pekerja dan juga orang-orang dan lingkungan di sekitarnya, gitu ya. Jadi K3 itu memang sangat-sangat krusial ya dalam sebuah pembangunan, dan juga SOP atau mungkin ada pelatihan yang harus dilaksanakan. Ini karena kita berbicara tentang keselamatan hidup, nyawa seseorang dan orang banyak, begitu kan? Jadi buat teman-teman calon tenant atau calon owner bisnis semuanya yang memang kalian akan bersitegang atau berkesinambungan dengan sebuah pekerjaan lapangan pembangunan, jangan remehkan K3 dan segala SOP-nya. Semoga video kali ini mengedukasi kita semuanya, dan semoga video kali ini juga semakin membuat kalian tidak ragu lagi dalam memilih unit untuk ekspansi bisnis kalian. So, akan saya tutup dengan kalimat seperti biasa. Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?